Halo teman-teman mahasiswa semua. Nah, oke, di sini saya mau nanya dulu nih. Pernah nggak sih teman-teman tuh ngerasa udah gimana, khawatir, gak aman? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah ya? Pernah kan? Semua pasti pernah ngerasain kayak gitu. Termasuk saya. Nah, kita sebagai mahasiswa pasti ngerasain perasaan-perasaan gak aman itu pertama sebelum kita masuk kampus. Kayak misalnya dulu kita belajar nih tiap hari, terus juga les, belum ada yang gap year, itu pasti udah overthinking banget, takut gak keterima. Terus juga belum lagi yang les juga iri-irian, misalkan sama les yang ini kayaknya dia progresnya jauh lebih oke, gimana kita nggak keterima di kampus, dan banyak-banyak banget pikiran kayak gitu. Terus setelah kita dapat kampus, kita ngerasa nih senang, kita ngerasa ada euforianya. Tapi setelah kita kampus, balik lagi tuh perasaan-perasaan kayak gula-gulana, gak nyaman, dan segala macamnya. Iya enggak? Iya dong. Misalnya nih kayak teman-teman yang anak panitiaan ngerasa kalau lulusannya belum dibeli, itu pasti gak nyaman. Atau misalkan kayak teman-teman yang baru masuk terus ngerasa culture shock, terus juga ngerasa kayak kayaknya teman-teman aku gak welcome deh aku di sini. Itu pasti bakal banyak banget ngerasain kayak gitu dan itu sangat amat. Nah, teman-teman sekarang ngerasa nggak sih kenapa justru perasaan senangnya ini malah nggak konstan, sementara perasaan negatif ini malah berkelanjutan. Nah, di sini saya mau tanya dulu, teman-teman, kapan sih terakhir kali ngerasain tenang? Ayo, coba jawab. Pasti nggak ada yang tahu kan? Nah, di sini saya mau ngejelasin tentang itu, tentang tenang. Ini sebenarnya topik yang sangat amat klasik dan banyak banget orang sering bahas soal ini. Tapi menurut saya pribadi, topik-topik yang kayak gini tuh kadang-kadang gak menjadi suatu hal yang dipikirkan matang-matang gitu sama kita. Karena kita ngerasa nggak relate, karena kita ngerasa apa yang diucapkan si motivator itu gak menggugah hati kita, gak nge-influence kita untuk bergerak. Nah, simpel lagi nih, tenang itu adalah rasa aman tadi, rasa aman, rasa nyaman, perasaannya. Sementara ketenangan itu adalah kemampuan kita nih, untuk menjaga agar rasa tenang stabil dan berkelanjutan. Nah, terus gimana dong caranya gitu? Banyak banget nih teman-teman yang kayak ngerasa bullshit banget nih ngomongin soal tenang, kayak pernah aja gitu. Karena teman-teman tuh salah banget kalau misalkan tenang itu tuh bisa didapatkan cuma dengan hal-hal yang berupa materi. Misalnya nih teman-teman ngerasa kayak ngomongin soal tenang, dia tuh bisa tenang karena dia tuh punya ini, punya uang. Kan saya enggak. Atau mungkin dia punya uang, ngeliat temennya, ah dia pantas aja ngerasa tenang karena dia punya ini, punya ini, punya ini, sementara saya cuma punya uang. Kalau kita melihat ke orang lain terus, pasti kita bakal ngerasa gak ada habisnya karena di mata orang lain pasti rumput jauh lebih hijau. Iya. Nah, di sini saya ada pernah dengar suatu quotes di TikTok, salah satu platform. Jadi quotes-nya ini bilang, jika nasi sudah menjadi bubur, maka Tuhan telah siapkan kecap, ayam suwir, dan kacang-kacang. Nah, maksudnya tuh ada yang mesti kayak gitu. Maksudnya tuh gini teman-teman. Jadi ketika kalian merasa masalah kalian itu berat banget dan semua itu gak ada yang bisa dibenerin, percaya kalau misalkan masalah itu tuh pasti udah disediain solusinya, hikmahnya, dan mungkin ada suatu hal yang kita tuh baru sadar nanti gitu. Pernah gak sih kalian tuh merasa kayak ada satu masalahnya di masa lalu atau suatu penyesalan di masa lalu nih, terus ketika kita telah pikirkan nih sekarang-sekarang ini, kita justru ngerasa kayak, oh untung kita pernah ya tuh, oh untung kita pernah ya mengalami kondisi ini, makanya saya bisa berada di titiknya sekarang. Pasti pernah kan? Nah, di sini saya ada sedikit cerita. Di sini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh dua teman saya.
yaitu Jonah dan Nora. Nah, di sini saya mau jelasin kalau Nora ini adalah tipikal orang yang kalau dia itu merasa dia butuh banget nyari self reward, dia butuh banget untuk mencari sesuatu di eksternal, misalnya kayak dia pergi jalan-jalan, menghabiskan uang, melakukan adiksi yang berlebihan, overkonsumsi, dan dia lakukan itu dengan alibi, oh saya di sini mencari tenang. Nah, sementara temannya Jonah adalah tipikal orang yang dia itu tipikal ketika dia merasa overwhelmed, dia mundur sejenak, tarik nafas, dan dia istirahat di rumah. Atau mungkin dia memilih untuk dia tidak atau memilih untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di dekatnya dia. Nah, menurut teman-teman sekalian, kira-kira yang mana nih yang mencari kesenangan dan yang mana yang mencari ketenangan? Nah, untuk dua orang ini sebenarnya tidak semata-mata salah, juga tidak semata-mata benar, karena tentunya di dua orang ini pasti mereka memiliki pikirannya masing-masing. Jadi, kesimpulannya teman-teman, bahagia itu temporer, sementara tenang itu selamanya. Nah, gimana cara kita untuk keep biar rasa itu ada? Yaitu dengan cara merubah mindset seperti Jonah. Ketika mindset telah ada, maka semua hal akan cukup dan terkeep dalam diri kita kalau kita itu bisa senang. Karena ini dalam proses pembelajaran aktif. Nah, seperti itu teman-teman. Harap kita semua bisa menjadi orang yang jauh lebih baik lagi ketimbang sebelumnya. Dan selamat siang, selamat mencoba. Dadah!